البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, masih sambungan daripada syarah permasalahan yang ketiga daripada masail jahiliyah. Daripada permasalahan jahiliyah yang ketiga adalah anggapan orang jahiliyah bahwasanya memberontak kepada pemerintah, tidak taat kepada para pemimpin, tidak taat pada para penguasa itu adalah keutamaan. Adapun taat kepada pemimpin atau taat kepada pemerintah itu merupakan kehinaan dan kerendahan. Namun itu semuanya bertolak belakang, dalam artian bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta taatilah para pemimpin di antara kalian. Sehingga setelah kita mengetahui bahwasanya dalilnya sangat jelas dan gamblang dan terang-terangan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa mendengar dan taat kepada para pemimpin, kepada para penguasa. Namun sudah kita sebutkan rinciannya, ketaatan kita sebatas dalam hal yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara ketaatan. Adapun perkara yang mungkar, perkara kemaksiatan, maka kita tidak wajib mentaati mereka. Kita lanjutkan di sini. Kata beliau, barakallahu fikum, tsumma qala Syekh rahimahullah taala. Kemudian Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata, wa hadhil masailu thalathu hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahih annahu qala. Kata beliau, tiga permasalahan ini, permasalahan yang pertama, masalah kesyirikan, bahwasanya mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Kemudian permasalahan yang kedua, mereka prinsip mereka adalah ta'assub fanatik, bercerai-berai, tidak bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah anggapan mereka bahwasannya taat kepada walil amr, taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, penguasa itu adalah kehinaan dan kerendahan. Itu semuanya telah tercantum. Kata beliau, hadhil masailus tsalas, tiga permasalahan ini hiyallati, yaitu permasalahan yang terkumpul di antaranya di dalam sebuah hadis yang sahih, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha yarda lakum salasan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridai, Allah Subhanahu wa taala meridai untuk kalian tiga perkara. Mencintai untuk kalian tiga perkara. Pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang pertama, at-tauhid yang pertama. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai. Perintah untuk i'tisam, bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaknya kalian saling menasihati kepada orang yang Allah taala serahkan urusan kalian kepadanya. Dalam artian saling menasihati kepada pemerintah, pemimpin, penguasa yang ada di antara kalian. Kata beliau, walam yaqa khalalun fi dinin nas. Ini masih ucapan Syekh ya. Dan tidak ada atau tidak terjadi kerenggangan fi dinin nas, di dalam agama manusia, wa dunyahum, dan dunia mereka, illa bisababil ikhlal bihadhihi sifati aw bi ba'dihha, melainkan disebabkan kerenggangan tersebut karena apa? Karena renggangnya mereka dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi atau sebagiannya. Jadi yang membuat kerenggangan, permusuhan, pertikaian adalah apa di antaranya? Antaranya adalah mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bercerai-berai, ta'assub fanatik dengan para tokoh atau para pembesar mereka. Kemudian mereka memberontak kepada pemerintah. Yaqul Syekh rahimahullah taala,
Ya, ini beliau Syekh Shalih Fauzan mulai mensyarah. Wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhil masail ats-tsalas. Dan sungguh Rasulullah telah mengumpulkan 3 permasalahan ini, yakni kata beliau yang diinginkan adalah allati taqaddama dzikruha, yang telah disebutkan penyebutannya, wahya. Apa 3 permasalahan ini yang Rasulullah telah mengumpulkannya? Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, anna ahlal jahiliyati kanu ya'buduna al-awliya was-salihin. Bahwasanya orang-orang jahiliyah terdahulu mereka menyembah para wali dan menyembah orang-orang saleh, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Bayangkan, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum bahwasanya syubhat mereka tidaklah mengubah hakikat yang kita saksikan barakallahu fikum. Hakikatnya mereka menyembah siapa? Meminta siapa? Meminta kepada siapa? Kalau meminta kepada orang saleh, meminta kepada para wali, naudzubillah, berarti sama. Nah, keadaannya ketika mereka menyembah berhala barakallahu fikum. Nah, walaupun mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala, kami hanya meminta kepada mereka untuk menjadikan syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencarikan agar apa? Nah, barakallahu fikum, mendapatkan syafaat dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu syubhat mereka. Tapi sudah kita jelaskan ya. Nah, itu permasalahan yang pertama. Wal mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua kata beliau, anna ahlal jahiliyah kanu, bahwasanya penduduk atau orang-orang jahiliyah kanu, mereka dahulu mutafarriqina fi dinihim, mereka bercerai-berai dalam agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Ketika bercerai-berai dalam masalah agama, otomatis nanti apa? Masalah dunia pun akan bercerai-berai karena tidak terbimbing dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bayangkan orang-orang yang mereka terbimbing, terpantau, terarahkan dengan dalil, terarahkan dengan Al-Quran, terarahkan dengan As-Sunnah, insya Allah kehidupan mereka senantiasa terwujudkan yang namanya kehidupan yang sangat mulia barakallahu fikum, terwujudkan ketenangan, keamanan, ketentraman dan semisalnya barakallahu fikum. Namun ketika agama mereka rusak, dunia pun akan rusak. Nah, barakallahu fikum. Itu permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga barakallahu fikum, kata beliau di sini, wal mas'alatu tsalisah, permasalahan yang ketiga, annahum la yakhda'una liwalil amri, bahwasanya orang-orang jahiliyah, penduduk jahiliyah, mereka tidak mau tunduk kepada pemimpin, tidak mau tunduk terhadap pemerintah, tidak mau tunduk taat kepada para penguasa. Nah, barakallahu fikum. Wa yarawna dzalika dhillatan wa mahanah, na'udzubillah. Sebaliknya, mereka malah berpandangan, beranggapan bahwasanya taat kepada pemimpin, taat pada penguasa itu merupakan kehinaan dan kerendahan. Nah, inilah keadaan jahiliyah, na'udzubillah. Hadhil masailu tsalatu jama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi utiya jawami'al kalim wa faslal khitab fi kalimatin wahidah. Perhatikan, 3 permasalahan yang sudah kami sebutkan ini, atau sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. 3 permasalahan tersebut itu semuanya Rasulullah telah mengumpulkannya. Nah, barakallahu fikum. Yang mana Rasulullah adalah alladzi utiya, yang Rasulullah diberikan padanya jawamil kalim. Ucapan Rasulullah itu pendek, singkat, padat, tapi menyeluruh, dalam artian mencakup semuanya. Wa fasl khitab, dan fi kalimatin wahidah, dan juga beliau bisa merinci ucapan itu pada satu kata. Nah, dalam artian apa? Satu kalimat. Nah, satu kalimat itu, nah, barakallahu fikum, Rasulullah ketika berucap dengan sebuah ucapan, pendek, padat, tapi apa? Mencakup semuanya. Nah, sebagaimana Rasulullah ketika ditanya tentang masalah apa? Tentang ma'ul bahar itu, tentang air lautan. Kemudian Rasulullah menjawabnya, bagaimana Rasulullah menjawabnya? Menjawabnya yang ditanya tentang air lautan, tapi beliau mengatakan apa? Al-ma'ut tahur. Bahwasanya airnya itu suci. Tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Barakallahu fikum. Jadi airnya suci, kemudian apa? Kemudian bangkai itu halal. Bangkai apa? Bangkai lautan itu halal, barakallahu fikum. Hewan-hewan laut itu halal, semuanya halal, kecuali hewan-hewan yang berbahaya, yang bisa memberikan darar kepada manusia, barulah diharamkan. Jadi hukum asalnya hewan laut itu barakallahu fikum, ikan dan semisalnya, atau binatang-binatang laut itu semuanya pada asalnya halal, kecuali hewan-hewan yang membahayakan, yang di dalamnya ada unsur darar itu membahayakan bagi manusia, barulah diharamkan. Barakallahu fikum. Itu diantaranya. Kemudian juga Rasulullah barakallahu fikum, banyak sekali ucapan-ucapan Rasulullah yang kelihatannya pendek, singkat, padat, tapi maknanya menyeluruh, itu banyak sekali. Barakallahu fikum. Wa dzalika fi qoulihi, yang demikian itu ada pada sabdanya, innallaha yarda lakum salatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai untuk kalian 3 perkara. Yang pertama, perhatikan, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a.
Yang pertama adalah apa? Kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Berarti maknanya apa? Yang pertama adalah at-tauhid. Wa na'am, at-tauhid adalah apa? Perkara yang Allah taala ridhai. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-i'tisam bil kitab sunnah wa adamu tafarruq fid din. Itu yang kedua. Yang kedua apa? Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah maksudnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaknya kalian saling nasihat-menasihati terhadap orang yang Allah taala berikan urusan kalian kepadanya. Maksudnya adalah terhadap para pemimpin atau pemerintah atau yang mengurusi kalian. Barakallahu fikum. Naam. Aywa. Kata beliau, al-ula an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Wa yadkhulu fi syirki ibadatul awliya was shalihin. Nah, termasuk juga apa? Dalam masalah kesyirikan, masuk juga dalam masalah kesyirikan mengibadahi para wali dan orang-orang saleh. Walaupun yang diibadah itu para wali atau orang saleh, itu termasuk dalam apa? Perkara kesyirikan. Nah, karena ibadah itu murni hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan untuk senantiasa mengikhlaskan dalam beribadah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Naam. Wa ma umiru illa liya'budu. Naam, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya, asani yang kedua, an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya dan jangan bercerai-berai. Aksama kana alaihi ahlul janniyah, ini sebaliknya. Keadaan seperti ini, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak bercerai-berai, ini lawannya daripada keadaan orang-orang zaman jahiliyah. Min annahum, dikarenakan mereka kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum. Karena dahulu mereka orang jahiliyah, naudzubillah. Nah, mereka bercerai-berai dalam agama mereka dan dunia mereka. Wa hablullahi wal Qur'an. Perhatikan, dan tali Allah yang diinginkan di sini adalah Al-Qur'an. Nah, tentunya juga As-Sunnah. Wal i'tisamu bihi huwa an tatamassaku bih. Nah, dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an itu adalah apa? I'tisam itu maksudnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an adalah benar-benar barakallahu fikum mengikat dirinya, berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum seperti itu. Bersatu di atas Al-Qur'an, berpegang teguh di atas Al-Qur'an. Nyewa. Ketika seorang beriman dengan Al-Qur'an, dia harus juga beriman kepada As-Sunnah. Karena dalam Al-Qur'an ada perintah agar kita mengikuti As-Sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan atau yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang Rasul larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Naam, sehingga ketika seseorang beriman dengan Al-Qur'an kemudian meninggalkan As-Sunnah, maka itu merupakan kekufuran, naudzubillah. Jadi bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah beriman dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Jangan termakan syubhatnya orang-orang Qur'aniyin yang mereka menamakan diri MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an, Majelis Tafsir Al-Qur'an. Pada asalnya mereka adalah majelis ingkar sunnah. Kenapa? Karena mereka mengingkari as-sunnah. Semua yang tidak ada dalam sunnah, semua yang tidak ada dalam Al-Qur'an berarti apa? Halal, misalnya kata mereka, naudzubillah. Berarti apa? Pengharaman dalam Al-Qur'an enggak ada. Anjing itu haram. Akhirnya banyak di antara mereka yang menghalalkan anjing. Nah, sengsu itu, kata mereka sengsu dan semisalnya. Nah, jadi hati-hati dalam masalah seperti ini. Berikutnya, fata'amalu bima amarakum bih, dan hendaknya kalian beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kalian dalam Al-Qur'an. Wa tastanibu ma nahakum anhu, dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang kepada kalian. Li'anna al-Qur'ana huwal manhajul rabbani, dikarenakan Al-Qur'an itu adalah manhaj, adalah metode, jalan, prinsip ar-rabbani, prinsip yang bisa mendidik, yang bisa membimbing. Al-kafilu, al-kafilu bimasalihil ibad, yang barakallahu fikum itu merupakan kepercayaan dan barakallahu fikum sebagai tempat dalam Al-Qur'an itu adalah kepentingan-kepentingan para hamba fi dinihim wa dunyahum,
baik dalam agama mereka atau terhadap dunia mereka. Na'am barakallahu fikum. Fatamassuku bihi rahmatun wa 'adamu tamassuki bihi 'adzabun wasyaqa. Na'am. Kata beliau, wasyaqa, berpegang teguh dengan Al-Qur'an itu adalah rahmah, kasih sayang. Wa 'adamu tamassuk bih, dan orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an itu merupakan azab yang sangat pedih, azab dan kesengsaraan atau kebinasaan. Sahih, sebagaimana yang sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Yang kita pahami dari ayat ini barakallahu fikum berarti barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an dan barang siapa yang meninggalkan As-Sunnah, yang meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sesat dan akan sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Berikutnya kata beliau, satu yang ketiga, antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Hendaknya kalian saling nasihat menasihati terhadap orang atau pemimpin pemerintah yang membawa atau yang memikul urusan kalian. Wa hadza bi khilafi ma kana al-jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan seperti ini atau perkara ini berseberangan dalam artian berselisih dengan apa yang dahulu orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Orang-orang jahiliyah itu orang-orang yang mereka berada di zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian alladzina la yanqaduna liwaliyil amri, yang mereka tidak mau tunduk dengan pemimpin pemerintah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah kita, selaku Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, taat kepada barakallahu fikum penguasa selama barakallahu fikum perintah tersebut pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang taat. Adapun perkara yang mungkar, perkara yang bertolak belakang dengan ad-dalil, maka kita jauhi semaksimal mungkin. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini, wa hadza fil amru bil inqiyadi liwalil amri. Dan ini, dalam hadis ini ada perintah agar senantiasa tunduk dan taat kepada barakallahu fikum pemimpin atau pemerintah atau penguasa. Tapi ingat ya, sudah kita jelaskan bahwasanya sebagaimana Rasulullah sabdakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf, wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk satupun dalam perkara itu merupakan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Kata beliau di sini, perhatikan, wa munasahatihi wa ta'atihi, dan perintah agar kita senantiasa menasihatinya empat mata, jangan dibeberkan, dibicarakan kesalahannya atau dalam artian kejelekannya, dibongkar aib-aibnya, dibongkar cacatnya di hadapan halayak ramai, baik di khutbah-khutbah ataupun dengan demonstrasi dan semisalnya. Na'udzubillah, itu bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bukan jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan jalannya para salaf. Kata beliau, wa adamil khuruj alaih, dan tidak boleh memberontak kepadanya. Wa adamil kalam fih amaman nas, dan tidak boleh membicarakan kejelekan atau tidak boleh membicarakan barakallahu fikum mencaci maki di hadapan manusia. Wa dzikri uyubihi wa nashri uyubihi bainan nas, dan tidak boleh juga menyebutkan cacat-cacatnya dan juga menyebarkan cacat-cacatnya atau menyebarkan kejelekannya, kesalahannya, kekeliruannya di antara manusia. Li'anna hadza minal khiyanah liwalil amri, karena yang seperti ini termasuk bentuk pengkhianatan terhadap pemimpin atau pemerintah. Terus bagaimana kalau seandainya mereka melakukan kemungkaran? Kita ingkari kemungkaran tersebut secara umum, secara global, bahwasanya kemungkaran yang seperti ini itu hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikerjakan secara umum seperti itu. Adapun memvonis dalam artian menyebutkan satu persatu, presiden kita namanya si fulan itu seperti ini, menteri si fulan seperti ini. Barakallahu fikum, dalam keadaan kita tidak menasihati mereka dan mereka termasuk dalam walil amr, pemimpin pemerintah atau penguasa, itu hati-hati. Adapun kita ingkar mungkar tetap. Tidak boleh kita diam dari kemungkaran, barakallahu fikum. Karena orang yang diam dari kemungkaran yang ada di hadapannya bagaikan syaitan yang bisu. Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini, walaisa hadza minan nasihat, yang seperti ini bukan nasihat, membeberkan barakallahu fikum, mencaci maki pemimpin, pemerintah atau penguasa di hadapan manusia atau di hadapan halayak ramai, itu bukan nasihat. Yang sering kita saksikan yang dilakukan oleh orang IM, Ikhwan Muslimin, atau orang Hizbut Tahrir,
dengan demonstrasi dan semisalnya barakallahu fikum seperti itu. Nah, itu bukan adab dan juga bukan caranya Ahlus Sunnah dalam barakallahu fikum menasihati pemerintah. Cukup kita doakan nas'alullaha an yahdiyahum, nas'alullaha an yusliha ahwala umara'ina, nas'alullaha an yusliha barakallahu fikum umura mujtama'atina. Seperti itu kita doakan barakallahu fikum. Apa kata beliau? Wa in kana ba'dun nas yaz'umu anna hadha nasihatun. Walaupun sebagian manusia yang mereka jauh dari ilmu, mereka menganggap seperti ini nasihat. Kita demonstrasi di hadapan di gedung DPR misalkan, atau di depan gedung MPR, kemudian teriak-teriak laki-laki perempuan campur baur, laki-laki perempuan yang bukan mahramnya teriak-teriak, dan terkadang sholat jamaahnya pun tidak di masjid malah di jalan raya. Ini menurut mereka adalah nasihat, walaupun ini sangkaan mereka nasihat. Fahada laysa nasihatan, seperti ini bukan nasihat kata Syekh Shalih Fauzan. Sahih, bukan nasihat seperti ini. Wa innama hada tashdhirun wa syarrun. Yang seperti ini akan membikin barakallahu fikum, termasuk bentuk menyebarkan kesalahan atau menyebarkan aib atau menyebarkan cacatnya pemerintah atau pemimpin atau penguasa, wa syarrun, dan kejelekan yang terjadi. Bayangkan, setiap ada demonstrasi, barakallahu fikum, pasti ada keributan, ada yang sarana-sarana umum dibakar, terkadang ada yang ini dan itu, pengeboman semisalnya, na'udzubillah. Dan juga diantaranya yang paling nampak campur baur laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Wa ilqa'un lil adawati bainal wali wa ra'iyah, dan akhirnya memunculkan permusuhan antara antara pemerintah pemimpin dengan rakyat. Seperti ini. Dan ini terjadi ya. Dan ini terjadi barakallahu fikum, terjadinya permusuhan antara pemimpin dengan rakyat. Walaysa fihi maslahatun abadan, bahkan dalam demonstrasi itu enggak ada satupun kepentingan. Kerusakan, pasti kerusakan. Salat Jumat, bayangkan salat Jumat itu kita diwajibkan untuk menghadiri salat Jumat barakallahu fikum, orang yang mukim, yang sudah dewasa barakallahu fikum, di masjid, bukan di jalan raya. Kecuali kalau masjidnya penuh, itu pun di luar masjid baru salatnya. Tapi kalau menyengaja di jalan raya seperti itu, naudzubillah, Allah musta'an, meninggalkan perkara yang afdal demi melancarkan perbuatan maksiat mereka, demonstrasi di pinggir jalan, naudzubillah, laki-laki perempuan campur baur, Allah musta'an. Bal huwa madarratun mahdhah, bahkan yang namanya demonstrasi atau menyebutkan, membeberkan aib atau membeberkan cacat-cacat, cacatnya atau aibnya atau kerusakannya wulatul umur, pemimpin atau pemerintah di hadapan halayak ramai, itu adalah membahayakan secara murni, kata beliau. Summa bayyana rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan, barakallahu fikum, annal khalala, bahwasannya kerenggangan alladzi yaqau fi dinin nas wa dunyahum, yang terjadi pada agama manusia, atau yang terjadi dalam agama manusia dan dunia mereka, innama sababuhu al-ikhlal bi hadis salas, sebabnya adalah kerenggangan mereka dengan 3 perkara ini. Awal ikhlalu ba'diha, atau kerenggangan mereka, jauhnya mereka dari salah satu atau sebagian 3 perkara ini. Wa huwa asyirku billah. Pertama adalah 3 perkara ini disimpulkan di sini. Pertama asyirku billah, perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atafarruq, bercerai-berai, tidak bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah. Yang ketiga, wal khuruj 'alal waliyil amri, dan memberontak kepada pemerintah atau pemimpin atau kepada penguasa. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah jalla wa ala fid dunya wal akhirah. Insyaallah taala kita sudah selesaikan permasalahan yang ketiga. Berikutnya nanti kita akan masuki permasalahan yang keempat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.